perayaan 100 tahun Pramudia Anantatur dan Sitor Situmorang. Dan kebetulan juga hari ini kita bakal meresmikan toko baru Kobam di daerah Menteng. Ya seperti kita ketahui, Pramudia dan Sitor Situmorang ini merupakan dua sastrawan yang cukup besar gitu ya untuk di Indonesia, dan juga merupakan bagian dari rangkaian yang kita rayakan untuk perayaan pembukaan toko buku Kobam dan kafe Kobam di Menteng ini. Untuk acara hari ini sendiri, tadi pagi kita sudah melakukan wisata sastra, terus tadi ada diskusi bersama Pak Marco, dan sekarang diskusi dengan Mas Kris. Lalu nanti sore bakal ada rasa sastra, yang dimana itu icip-cicip makanan dari buku Mustika Rasa, dan kemudian nanti menjelang malam bakal ada pementasan musik dari dua orang seniman di Jakarta. Sebelum lanjut ke acara, di sini juga di toko buku di dalam terdapat diskon sebesar 10%, dan ada produk kopi baru dari Kobam, dan juga ada marketplace khusus di toko Menteng. Oke, kita mulai. Tahun ini Pram berulang tahun ke-100. Karya-karyanya tetap abadi, menerjang zaman dan menguatkan pembacanya. Komunitas Bambu juga memiliki beberapa buku yang menjelaskan sosok Pram. Dalam diskusi kali ini, Mas Kris Wibisana akan membedah dua buku. Pertama, buku berjudul Pram dari Budaya ke Politik tahun 1950 sampai 1965, karya Savitri. Nah, dari buku ini yang sampul merah merupakan disertasi Savitri. Savitri bukan saja menjelajah biografi Pram, tetapi juga hubungan antara dunia nyata dan dunia fiksinya. Savitri pun tak merasa cukup hanya membongkar struktur kompleks mediasi antara Pram dan dunia kreatifnya dengan memperhatikan suasana, juga kekuatan-kekuatan sosial, kebudayaan, politik yang gegap gempita oleh pertarungan ideologi, dan semangat zaman penuh intrik polemik, pembanjaraan dan periode 1950 sampai 1980 yang dialami serta mempengaruhi pengkaryaan Pramudia Anantatur. Terus buku yang kedua berjudul Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir, yang berisi esai dan wawancara dengan Pramudia Anantatur karya August Hans dan Kees Snoek. Nah, buku ini terdiri dari dua bagian. Pertama, mengulas sikap kerakyatan dalam karya Pramudia Anantatur, sekaligus posisi kepengarangan Pram dalam konteks sastra, serta terkaitan dirinya sebagai sastrawan dari negara yang disebut sebagai bagian dari dunia ketiga. Itu di bagian pertama. Di bagian keduanya berisi wawancara yang bukan saja berfokus pada proses kreatif Pram sebagai sastrawan, tetapi adalah perhatiannya yang lebih pada nasib anak bangsa Indonesia yang terpuruk, dan tentu dalam perspektif humanisme dan sejarah yang kuat. Sebelum kita masuk pada bahasan dari dua buku tersebut, izin memperkenalkan dulu, di samping saya ada Mas Kris Wibisana yang merupakan peneliti sejarah independen dan mahasiswa S1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Lalu beliau juga merupakan kontributor reguler dari Tirto ID dan kontributor lepas untuk Basis, Jurno, Kumparan, Prisma, dan NU Online. Ya, dapat dibilang Mas Kris ini cukup aktif menulis hasil riset-risetnya, Mas ya. Oke, mungkin bisa kita mulai acaranya. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan Mas Kris. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk komunitas Bambu yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Dan sebagai disclaimer atau penafian, saya bukan orang yang menekuni kajian Pramudia Anantatur. Saya seorang penulis sejarah, kontributor artikel sejarah di sebuah media, dan dari pengalaman itu saya beberapa kali menulis tentang Pramudia Anantatur. Jadi saya tidak meneliti tentang Pramudia, tapi saya menulis beberapa kali tentang dia dan bagaimana karya-karyanya berpengaruh terhadap pembentukan atau pandangan dunia saya, seperti itu ya. Okay. Pertama yang mesti kita bahas ketika kita membahas dua buku ini, yang masing-masing ditulis pada kurun yang berbeda. Buku ini, Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir, pertama kali terbit tahun 2008, sedangkan buku ini lebih tua,
pertama kali ditulis tahun 1981, ketika itu Pramudia masih tahanan rumah, sebagai statusnya tahanan rumah sepulang dari Pulau Buru. Mengapa kita penting membicarakan sejarah hidup seorang pengarang? Atau mengapa kita perlu membicarakan sejarah satu orang bernama Pramudia Anantatur? Ada dua sebab. Pertama, sejarah bagi orang-orang yang membacanya secara tekun, dia berfungsi sebagai atau memiliki dimensi sosial di dalamnya. Artinya apa? Sejarah berperan sebagai satu defined memory, sebagai ingatan terdefinisi. Ada ingatan yang dipisahkan, ada ingatan yang dimasukkan, ada eksklusi dan inklusi dalam proses itu. Nah, di dalam proses tersebut, pada akhirnya sejarah berfungsi menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Dengan umumnya, sejarah mendudukkan realitas sosial masa lalu dengan subjektivitas individual tanpa harus membuat keduanya bertumpang tindih. Meski demikian, proses atau defined memory atau ingatan terdefinisi itu tidak dapat sepenuhnya sempurna. Dia tidak bisa sepenuhnya mendeskripsikan secara lengkap, alih-alih kita bisa mengetahui jaringan atau kesaling hubungan fragmen ini dan fragmen ini sebenarnya terhubung dalam arti apa. Ya tentu saja karena proses historiografi dalam metodologi sejarah menghendaki adanya interpretasi, adanya kritik sumber, didahului oleh kritik sumber, yang pada akhirnya menjadikan sejarah sekalipun sebagai satu karya ilmiah, sejarah tidak bisa sepenuhnya menangkap apa yang terjadi di masa lalu. Di antara rumpang-rumpang, ya, rumpang-rumpang gaps, catatan yang tidak terekam oleh sejarah, disitulah sebetulnya sastra memiliki ruang gerak yang tidak terbatas dalam kontribusinya mengabadikan peradaban manusia, gitu ya. Dan pada akhirnya sementara sejarah merekam jejak individu atau kelompok dalam fragmen dalam ingatan terdefinisi tadi, sastra menggunakan kekuatan yang sama, kekuatan narasi, untuk memperlihatkan, dia tidak hanya merekam tapi juga memperlihatkan bagaimana individu-individu itu adalah manusia. Mereka mempunyai kelemahan, di samping keunggulan-keunggulan yang pada akhirnya menempatkan posisi mereka dalam sejarah itu sendiri. Nah, pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan karya sastra dengan sendirinya tidak hanya menuntut cita rasa estetika seorang pengarang, tetapi juga bagaimana dia mempunyai pendalaman kejiwaan manusia. Bagaimana dia memahami dunianya, bagaimana dia memasukkan aspek-aspek historis, sosiologis, bahkan psikologis seorang pengarang, yang pada akhirnya menentukan seperti apa karya sastra yang dia buat itu. Dengan demikian, sekalipun seorang sastrawan dia bisa berpretensi bahwa karya-karyanya itu hendak mengisi satu rumpang, hendak menyampaikan sejarah yang hilang dan sebagainya, dia sendiri, seorang pengarang sendiri adalah produk dari sejarah, produk dari zamannya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana dia memandang satu dunianya. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya saya menjadikan Pramudia Anantatur sebagai subjek pembahasan saya. Dan sebagaimana Savitri Schaerer dalam bukunya ini membahas bagaimana satu periode yang paling penting dalam kepengarangan Pram, yaitu 1950 sampai 1965, dia menuliskan periodisasinya itu dalam 3 titik balik, yang bisa saya katakan 3 titik balik. Ada 3 titik balik itu, ada satu periode awal. Periode awal itu meliputi 1950 sampai 1954. Dalam periode ini saya mengatakan ini adalah periode ketika Pram menulis karya-karya perdananya. Semangatnya adalah semangat humanisme yang sangat pekat, hampir-hampir apolitis. Tetapi dia mencerminkan juga kuatnya pengalaman individu Pram sebagai seorang penulis. Kemudian setelah 1954 sampai 1960, ya, 1955 sampai 1960, itu mulai melibatkan observasi Pramudia pada realitas sosial politik di sekitarnya. Dan pada masa inilah sebetulnya percikan humanisme murni yang pernah timbul dalam karya-karya perdananya itu mulai diliputi juga dengan nuansa tentang interaksi manusia dan pergulatannya. Seperti karya korupsi, cerita dari Jakarta, sekali peristiwa di Banten Selatan, dan puncaknya adalah cerita bersambung Larasati yang dimuat dalam Harian Bintang Timur.
Periode puncak Pramudia diakui antara tahun 1961 sampai 1965. 61 pun kita ambil dari Agustus 1961, yaitu ketika Pram dibebaskan dari penjara Cipinang karena buku Hwakiao di Indonesia yang dilarang. Antara Agustus 61 sampai dengan Oktober 1965, ada perluasan jenis karya-karya Pramudia dari yang semula berfokus pada karya-karya fiksi menjadi karya-karya non-fiksi. Mulai dari esai, riset, makalah, artikel bersambung, paper, bahkan juga materi bahan kuliah karena dia waktu itu menjadi dosen juga kan. Pada masa ini, karya-karya Pram sangat khas menjadi satu periode yang bisa dikatakan periode yang sangat politis. Periode puncak Pramudia adalah periode ketika karya-karyanya mencerminkan dukungan Pram yang sangat bulat, yang sangat total pada demokrasi terpimpin Soekarno. Sebaliknya pada masa ini karya sastranya yang bisa kita katakan representatif hanya satu, Gadis Pantai. Sisanya karya-karya yang lain itu justru memperlihatkan kecenderungan Pram bagaimana dia meneliti sejarah. Dalam hal ini, untuk 4 tahun saja kita bisa melihat betapa produktifnya Pram sebagai seorang sejarawan yang menggunakan metode sejarah secara longgar dan mengumpulkan sumber, mengolahnya menjadi narasi, dan kemudian memasukkannya dalam secara teratur ditayangkan dalam rubrik Lentera di Saren Bintang Timur. Sesudah 1965, artinya sesudah periode buku yang dibahas dalam buku Scherer ini berakhir, itu adalah periode arus balik. Periode arus balik inilah yang kemudian orang mulai mengenal siapa itu Pramudia Anantatur setelah dia pulang dari Pulau Buru. Terbitnya Kuartet Buru, Tetralogi Bumi Manusia, Sang Pemula, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, dan karya-karya lainnya. Tapi bagaimana sebenarnya kita menentukan posisi Pramudia dalam 4 periode ini? Antara mulai dari awal, transisi, periode politisnya, hingga periode arus baliknya. Maka itu sebetulnya ketika, kalau beberapa waktu lalu kita mengikuti perayaan seabad Pram di Blora itu, mulai orang-orang bertanya, banyak yang cukup bertanya, dan saya mendapat banyak pertanyaan juga secara di media sosial. Sebetulnya kalau kita mau mulai baca Pram, kita mau mulai dari mana? Ada yang bilang, oh Bumi Manusia dulu. Ada yang bilang, oh Nyanyi Sunyi dulu. Ada yang bilang, oh baca dulu karya-karya lamanya. Bagi saya, karya-karya perdana Pram mencerminkan Pram sesungguhnya. Karya-karya perdana awal ini, yang bisa kita sebutkan itu ada 8. Perburuan, Keluarga Gerilya, Percikan Revolusi, Subuh, Bukan Pasar Malam, Di Tepi Kali Bekasi, Mereka yang Dilumpuhkan, dan Cerita dari Blora. 8 karya ini terbit dalam waktu 2 tahun. 2 tahun itu 8 buku yang Pram terbitkan. Dan kita bisa membayangkan betapa besarnya energi seorang Pramudia ketika itu berusia 25 tahun menerbitkan 8 buku dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. Nah, periode awal ini apa yang mendefinisikan Pramudia pada periode awal? Yang mendefinisikan Pramudia pada periode awal kepengarangannya hanya satu, pengalamannya di penjara. Pengalamannya di penjara selama kurang lebih 30 bulan di balik jeruji besi, yang dibilangnya sebagai manusia bubu. Selama periode 30 bulan di balik jeruji besi, itu tepatnya di penjara Bukit Duri. Mulai tanggal 23 Juli 1947, sampai 12 Desember 1949. Artinya sekitar 15 hari, 2 hari setelah agresi militer pertama, dan 15 hari atau 2 pekan sebelum pengakuan kedaulatan Indonesia. Nah, periode kepengarangan Pramudia yang perdana ini didefinisikan oleh pengalamannya di balik jeruji besi. Dan ditandai juga bagaimana Pramudia mulai mengetahui jalan hidup saya ingin jadi seorang pengarang. Mengapa Pram memilih jalannya sebagai pengarang? Ada 2 alasan. Pertama, secara intrinsik, Pramudia mengalami satu pergulatan spiritual dalam penjara. Dia melakukan satu percobaan bunuh diri, tetapi gagal, dan kemudian dari sanalah dia memperoleh satu pencerahan spiritual, di mana dia memutuskan, oke, saya ingin menjadi pengarang. Kedua, faktor kedua secara ekstrinsik, keahlian yang Pramudia dapatkan pada usia itu adalah menulis, dan hanya menulis. Dia ditempatkan pertama kali setelah dia keluar dari Blora, merantau dari Blora,
dia menjadi karyawan Antara, ketika itu kantor berita Domei milik Jepang, dan kemudian dia sempat menjadi reporter atau kontributor koresponden militer Harian Merdeka ketika dia menjadi tentara di Cikampek, dan kemudian dia menjadi redaktur majalah Sadar, dan kemudian juga mulai menulis di majalah Siasat, Pancaraya, dan lain-lain. Media-media yang terbit di Jakarta pada waktu itu. Pada waktu dikuasai oleh Nika. Sampai kemudian dia ditangkap pada 23 Juli 1947. Dunia Pram di balik penjara adalah dunia sosial yang pertama kali dia kenali, dan itu membentuk satu citra dasar atau archetype dari karya-karya perdananya. Jika kita membaca karya-karya perdana, 8 buku perdana Pram, tidak ada yang suasananya itu gembira, semuanya suram. Semuanya suram. Masa lalu yang kelabu, orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak bisa memilih jalan hidupnya, yang terpenjara, dan sebagainya. Ceritanya sangat suram. Ini dihasilkan dari ketika pengalamannya di penjara, ketika Pram menolak kerja paksa, dia disiksa, tidak dapat makan 4 hari, kemudian penjara yang bengis, dia menyaksikan rekan keluarnya keluar masuk tahanan. Perkenalannya dengan anggota masyarakat pertama-tama itu adalah dengan orang-orang setahanan dia. Dan itu menjadikan alasan yang menarik adalah aspek yang penting di sini adalah meski Pramudia ditahan di penjara Bukit Duri sebagai seorang republikan, anggota gerakan bawah tanah, dia ditempatkan satu sel dengan kriminal. Konsekuensinya apa? Pramudia sebagai pada masa ini sekalipun dia ditahan karena alasan politik, dia bukan tapol. Dia bukan tapol. Dia adalah apalagi tahanan perang. Sehingga ketika Pramudia disiksa di penjara, dia nggak bisa menuntut konvensi tahanan perang, konvensi Jenewa gitu, nggak bisa. Karena dia ditempatkan sebagai kriminal, tidak sebagai tahanan politik. Nah, pengalaman-pengalaman di penjara inilah yang kemudian menjadikan nuansa awal karya-karya Pram itu sebagai yang sangat suram tadi. Basisnya adalah pengalaman individual dengan imajinasi, diramu oleh imajinasi, jadi cerita fiktif. Meski kalau kita membaca sefiktif-fiktifnya karya Pram pada masa awal, itu adalah kita bisa melihat latar belakangnya, oh kotanya ini, kota itu. Kita bisa melihat langsung ke kaitan antara situasi daerah tempat latar itu berlaku, cerita itu berlaku, dan karya-karyanya itu sendiri. Dengan demikian, kita bisa membayangkan situasi Indonesia pada masa revolusi dari membaca karya-karya perdana tersebut. Perburuan itu mengambil latar desa Kaliwangan di Blora, kemudian keluarga gerilya itu daerah Salemba, daerah Gang Tengah, kemudian juga mereka yang dilumpuhkan itu latar belakangnya lebih sempit lagi, itu penjara Bukit Duri. Mereka yang dilumpuhkan, bukan pasar malam itu ketika bapaknya meninggal di tepi Kali Bekasi, itu mengambil pengalaman atau tokoh Farid di situ itu mengambil pengalaman Pram selama dia bergerilya atau berperang di daerah Cikampek dan Bekasi. Kemudian percikan revolusi dan subuh itu pengalaman-pengalaman Pram ketika dia menyaksikan orang-orang yang terpinggir dari revolusi dan seterusnya. Dan juga puncaknya adalah cerita dari Blora yang mengumpulkan cerita pendek tentang kampung halaman dan masa kecilnya. Tokoh-tokoh Pram dalam karya-karya perdana ini punya kontras. Di satu sisi mereka adalah tokoh yang sangat gigih dalam berjuang. Di sisi lain mereka kalah. Pada akhirnya mereka semua kalah. Entah mati, entah menyerah, entah membiarkan kekuatan dari luar yang mempengaruhi jalan hidup mereka. Dan ini berpengaruh karena satu unsur yang dimiliki Pram dan yang dia akui dalam beberapa kesempatan, dia adalah seorang yang memiliki inferiority complex, perasaan rendah diri. Jadi Anda bisa bayangkan, seorang yang rendah diri, di penjara, bapaknya meninggal, bagaimana dia menulis novel dengan keadaan psikologis seperti itu. Di tengah revolusi pula. Dan dia menyaksikan kekejaman-kekejaman itu dari dekat. Inilah yang menjadikan pergulatan individual itu menjadi ciri-ciri khas karya Pram pada masa periode awal. Meski demikian, kekalahan itu tidak dalam arti lemah. Tidak berarti tokoh-tokoh ini lemah atau menyerah. Dan itu yang disampaikan dengan sangat baik oleh Hans ten Boef dalam artikelnya.
pada masa ini keberpihakan Pram sudah tampak sekali. Cirinya apa? Tokoh-tokoh yang kalah, tokoh-tokoh utama yang gigih dan kalah, kalah pada akhirnya itu tidak bertanggung jawab atas kekalahannya sendiri. Pramudia tidak mau menyalahkan tokoh-tokoh utama yang gigih itu atas kekalahan mereka. Sebaliknya, Pramudia berusaha menempatkan adanya orang-orang lain yang bersalah karena sudah membuat tokoh-tokoh yang gigih itu menjadi kalah. Penghindaran Pram untuk menyalahkan ini juga cermin keberpihakannya yang pertama-tama pada orang-orang yang kalah. Dari sekian karya awal itu, yang 8 karya tersebut, mana yang paling berpengaruh? Menurut Hans Denboef, yang paling berpengaruh itu adalah Mereka yang Dilumpuhkan, 1 dan 2. Ini adalah roman penjara, dan saya kira adalah merupakan buku paling tebal yang pernah Pram tulis pada masa periode awal ini. Jadi ketika itu terbit, itu tebalnya hampir 400 halaman. Sementara kita misalnya bayangkan Keluarga Gerilya itu nggak sampai 300, apalagi bukan Pasar Malam itu hanya 100 halaman. Tapi Mereka yang Dilumpuhkan itu tebalnya hampir 400 halaman, itu sangat tebal. Sementara bagi Scherer, karya yang merepresentasikan adalah Cerita dari Blora. Cerita dari Blora. Kesamaan atau kemiripan dari kedua-duanya adalah tokoh Abbas dan Sarpin Danukusuma dalam Mereka yang Dilumpuhkan, maupun Cerita dari Blora yang merekam atau punya bobot semi-autobiografis kehidupan Pram, itu sama-sama menggambarkan bagaimana Pram mengenal orang-orang disebut wong cilik atau orang-orang kecil, dan menunjukkan bagaimana keberpihakannya kepada mereka. Nah, ada rekonsiliasi dalam karya-karya awal tersebut. Cirinya apa? Setelah 1954, Pramudia tidak pernah menulis apapun tentang Blora. Jadi setelah Cerita dari Blora terbit, Pram tidak pernah lagi menulis tentang Blora. Artinya apa? Blora selesai dalam kurun hidup Pram di masa muda. Semua 8 buku, termasuk Perburuan, yang rata-rata mempunyai cerita tentang Blora, itu selesai sebagai satu periode. Tercapainya rekonsiliasi Pram dengan kota kelahirannya menandai juga segi-segi perkembangan pribadi Pramudia ketika dia berdamai dengan masa kecilnya yang begitu traumatis dengan ayahnya yang sudah meninggal. Jadi dia selesai menggali seluruh kenangannya tentang kota kelahirannya. Dan itu yang menjadikan periode ini selesai, yaitu dengan tercapainya rekonsiliasi Pram dengan kota kelahirannya. Cerita dari Blora terbit, Pram ke Belanda 1953 atas biaya Stikusa atau Yayasan Kerjasama Kebudayaan Indonesia-Belanda. Di Belanda inilah yang kemudian Pramudia mengalami satu pengangkatan derajat martabat sebagai seorang pengarang, diakui kepengarangannya, diakui karya-karyanya, dan apresiasi, pengakuan, penghargaan ini sebetulnya tidak pernah dia dapatkan semasa kecil. Meski dia adalah anak sulung seorang bapak yang adalah tokoh di daerahnya, tapi dia tidak pernah mendapatkan pengakuan itu. Dan ketika pengakuan itu dia dapatkan, seluruh kepribadiannya berubah, dan inilah periode transisi yang dimulai. Awalnya adalah dengan terbitnya satu buku yang kita lihat judulnya itu adalah Midah, Si Manis Bergigi Emas, tahun 1954. Kemudian Korupsi, Cerita dari Jakarta, Sekali Peristiwa di Banten Selatan, dan sebagainya. Konsekuensi kepengarangan Pram pada periode awal, pilihan dia menjadi seorang pengarang, dahsyat sekali untuk menentukan periode transisi dalam hidupnya. Ketika Pram memutuskan untuk menjadi pengarang, dengan sendirinya dia kemudian mengalami satu transisi yang sangat dahsyat. Dia diceraikan oleh istrinya, kemudian menikah kembali, menata hidup rumah tangga, dan untuk pertama kalinya Pramudia mengenal politik dari seorang seniman bernama A.S. Darta, yang adalah pada waktu itu Sekretaris Jenderal Lembaga Kebudayaan Rakyat. Darta mengenalkan segi lain tentang politik kepada Pramudia yang ketika itu berusia 30 tahun.
politik selama ini dikenal Pram sebagai sesuatu yang kotor, sesuatu yang janggal, sesuatu yang merupakan bukan pekerjaan dari seorang pengarang dan seniman. Tapi ketika Darta mengenalkannya, dari segi inilah interaksi Pramudia dengan politik pertama kali terjadi. Realitas sosial politik pada masa itu mulai menjadi bagian dari dunia seorang Pramudia Anantatur. Dia mulai mengkritik kekuasaan secara langsung dalam karya-karyanya. Korupsi, itu mengkritik tentang seorang yang pada akhirnya mengalah terhadap tuntutan korupsi di sekitarnya. Kemudian cerita dari Jakarta, yang dikumpulkan sebetulnya dari, kalau kita baca memoirnya adik Pram, Kusala Subagiotur, itu Pram di depan rumahnya seperti ini, dia di satu meja, dia ngetik, lihat sumur di depan rumahnya itu, di sekitar sumur itu ada orang ngapain aja, dialog di sumur itu masuk dalam mesin ketik. Dialog di sumur itulah yang masuk dalam mesin ketik. Maka anak judul atau subjudul dari cerita dari Jakarta adalah sekumpulan karikatur manusia dan keadaannya. Jadi betul-betul itu adalah periode ketika Pram menggunakan daya imajinasinya untuk menulis sebuah karikatur tentang manusia. Ketika Pram mengenal politik, dia bukan orang yang kita bayangkan oh langsung jadi kiri, langsung jadi apa, enggak. Dan disinilah pertanyaannya sebetulnya. Kenapa Pram menjadi kiri? Atau bagaimana Pram itu menjadi kiri dan menjadi pengarang yang mempunyai segi-segi pandangan politisnya. Tesis saya yang paling, atau hipotesis saya yang paling sederhana adalah, yang menjadikan Pram kiri, atau menjadikan dia satu kubu dengan orang-orang komunis, adalah orang-orang anti komunis. Yang menjadikan Pram kiri, adalah ketika dia pulang dari Tiongkok, pulang dari kunjungannya ke Tiongkok, yang bukan dia kendaki sendiri, karena dia diundang. Dia diundang oleh Kedutaan Besar Tiongkok, dan diutus oleh Dr. Priyono, Menteri P&K pada waktu itu, Pendidikan dan Kebudayaan, mewakili Indonesia dalam ulang tahunnya Lusun, pengarang Tiongkok. Pulang dia dari Tiongkok bulan Oktober 1956, Star Weekly, satu media yang cukup besar pada waktu itu, menolak semua karya-karyanya. Padahal Star Weekly itu ketika itu adalah satu media yang memberikan honorarium paling besar pada waktu itu. Star Weekly menolak semua karya-karyanya, penerbit Pembangunan yang di kepala direkturnya adalah Sujatmoko, penerbit Pembangunan menolak cetak ulang Keluarga Gerilya, semua karya-karya Pram yang diterbitkan oleh media anti komunis di blacklist. Dan Pramudia tidak ngerti, kok saya ditolak ya? Kenapa begini? Ada apa? Dan orang yang berusaha, dan dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Pram bercerita, kalau pada masa itu ada orang yang bisa menjelaskan pada saya apa itu komunis, saya akan terima dengan senang hati. Tidak ada yang menjelaskan kepada Pram apa itu arti komunisme, apa itu Marxisme, apa itu Leninisme. Tapi ketika Harian Rakyat membuka kesempatan Pram, silakan menulis, terbitkan tulisan di sini. Kemudian A.S. Darta memberi Pram pekerjaan menerjemahkan novel Maxim Gorki Ibunda. Ibunda, edisi pertama dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Pram, terbit di Yayasan Pembaruan, penerbit milik PKI. Harian Rakyat membukakan pintu, kemudian esai pertama Pram yang terbit yang mengenai membahas tentang politik, judulnya Jembatan Gantung dan Konsepsi Presiden, diterbitkan di Jurnal Bintang Merah milik PKI. Artinya ketika orang-orang anti komunis menjauhi Pram atas dasar asumsi dan prasangka, orang-orang kirilah yang membuka pintu-pintu rezeki bagi Pram sebagai seorang pengarang muda yang baru mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang pengarang, mempunyai kesempatan untuk hidup dari kepengarangan yang dia pilih sendiri. Dan pada masa inilah sebetulnya kepengarangan Pram diakui, tetapi pertama-tama dia mendapatkan apresiasi dan bisa hidup dari profesi mengarang adalah karena uluran tangan dari orang-orang kiri. Inilah yang juga disesali kemudian oleh Aib Rosidi ketika Aib Rosidi menulis obituari Pram, judulnya Pramudia Anantatur, Individualis Tulen. Pram nih saya tidak cocok dengan ideologi komunisme. Individualisme Pram terlalu besar, dia tidak biasa berorganisasi. Tapi ketika orang-orang kiri menjauhi dia karena asumsi, Pram ditampung, diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang kiri, dan tulisannya terbit di media-media, surat-surat kabar kiri milik PKI atau milik Partindo.
inilah yang menentukan periode ketiga dalam kepengarangan Pram. Setelah Pram ditangkap karena bukunya Hwakiao di Indonesia menyuarakan aspirasi historis tentang orang-orang Tiongkok, orang-orang Tionghoa yang dipaksa pulang atau yang diusir dari kampung halamannya, dan kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Cipinang selama 1 tahun tanpa pengadilan. Ketika Pram keluar dari penjara, semangat yang mendasari kepengarangannya justru bukan lagi semangat humanisme, tetapi dendam pada Angkatan Darat yang memenjarakan dia. Itulah sebabnya ketika kita membaca karya-karya Pram setelah dia dipenjara tahun 61, misalnya kita membaca Panggil Aku Kartini Saja, Gadis Pantai, atau bahkan esai-esai Pram di Lentera, rubrik Lentera Bintang Timur, menggunakan bahasa yang vulgar, menggunakan gaya yang sangat provokatif dan menyerang, sangat ofensif. Pada dasarnya, cara Pram membahasakan kekesalannya, cara Pram membahasakan sikap politiknya adalah gambaran dia untuk menyasar dendam yang selama itu dia pendam kepada orang yang memenjarakan dia tanpa peradilan. Dan inilah yang kemudian didukung oleh redaksi Bintang Timur. Jika kemudian periode ini mempengaruhi, membentuk sikap hidup Pram, yaitu adalah ketika karena dia menyatakan sikap politiknya secara terang-terangan, memberikan apologi, pembenar atau justifikasi pembenaran terhadap demokrasi terpimpin Soekarno, dalam arti dia membenarkan keadaan darurat itu, dan dia menutup mata. Sampai sesudah Orde Baru runtuh pun, Pram tetap tutup mata dan tidak mau berbicara tentang bagaimana Mokhtar Lubis ditahan, bagaimana orang-orang PSI itu ditahan di Madiun. Pram tidak mau bicara itu. Tapi ketika dia bicara tentang Soekarno, dia sangat berkobar-kobar gitu ya. Nah, pada periode ini sebetulnya yang dikatakan sebagai puncak produktivitas Pramudia sebagai seorang sejarawan dan seorang sastrawan juga. Tapi pada umumnya, periode ini adalah periode ketika Pram mulai menekuni riset tentang sejarah Indonesia yang dimulai dengan terbitnya buku Panggil Aku Kartini Saja. Riset ini, seperti yang pernah saya sampaikan juga dalam diskusi dengan Kobam tahun lalu, riset ini adalah riset yang otentik. Riset ini berusaha untuk memberikan alternatif terhadap pendekatan Indosentris atau Indonesia-sentris yang disepakati dalam seminar sejarah Indonesia pertama di Yogyakarta 14 Desember 1957, memberikan alternatif dengan memanfaatkan sumber yang pada waktu itu mungkin tidak diakui sebagai sumber sejarah, yaitu surat kabar, yaitu guntingan-guntingan surat kabar dan clipping. Dan inilah yang kemudian didayagunakan oleh Pram sampai ketika dia mencapai puncaknya pada tahun 65, itu koleksi clippingnya dia itu sudah sampai 1 lantai di rumahnya, termasuk koran-koran lama, kertas-kertas dari abad lalu yang menjadi koleksi untuk bahan sejarah riset kepustakaannya dia. Ini adalah hasil kerja besar, karena ketika itu Pramudia menyuruh mahasiswanya di Universitas Respublika maupun di akademi-akademi milik PKI itu untuk mengerjakan proyek berupa makalah. Kamu bikin makalah, datang ke perpustakaan, cari koran lama, gunting, clipping, tulis isinya apa. Begitu cara kerjanya. Setelah makalahnya dinilai, Pram nggak dibuang oleh Pram, dibaca. Dibaca dan itu disimpan dalam satu database yang dibikin sendiri. Pangkalan datanya. Kalau makalah itu bagus, tiba-tiba minggu depan sudah tayang di rubrik Lentera. Sudah ada di rubrik Lentera, judulnya adalah tentang pers Indonesia pada masa awal abad ke-20. Angin sejarah berganti pada 1 Oktober 65, dan kemudian Pramudia ditangkap pada 13 Oktober 1965. Perpustakaannya yang memuat sekitar 5.000 buku dibakar, termasuk 8 naskah turut dihancurkan. 8 naskah itu antara lain yang masih Pram simpan adalah ketika itu adalah Gadis Pantai 2 jilid, kemudian Panggil Aku Kartini Saja 2 jilid, kumpulan karya Kartini, Wanita Sebelum Kartini, Sejarah Bahasa Indonesia Suatu Percobaan, dan kemudian juga ada kumpulan tulisan di Lentera. Itu semuanya dimusnahkan pada malam 13 Oktober 1965. Yang Pramudia katakan
Saya tidak bisa mengampuni itu sampai kapanpun. Kemudian masuk satu periode panjang atau vakum yang dibilang dalam kepengarangan Pramudia. Meskipun pada masa itu diburu, dia bisa mendapatkan kesempatan bercerita dan mulai menuliskan cerita-ceritanya pada masa itu tentang satu draft cerita tentang yang kemudian menjadi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Pada masa ini sebetulnya, pada waktu vakum inilah sebetulnya sastra Indonesia, atau kita sebut sebagai sastra Indonesia, itu kehilangan arahnya. Kehilangan arahnya dalam arti tentang apa kita mau menulis. Tentang rakyat, tentang imajinasi, tentang percintaan. Dan kemudian dalam esai atau resensi Kompas pada waktu itu, ketika Bumi Manusia pertama kali terbit pada 1980, resensi para Kitri menyoroti ini. Bumi Manusia adalah satu terobosan karena dia mendobrak kebekuan sastra kita selama 1 dekade terakhir yang betul-betul berpilin-pilin tentang cerita tentang Cintaku di Kampus Biru, kemudian Carmilla, kemudian tentang Badai Pasti Berlalu, dan sebagainya. Sesuatu yang pada akhirnya menjadi inovasi di teknik pop, novel-novel pop. Dan Bumi Manusia mendobrak semua itu. Mendobrak kebekuan dan kejenuhan itu. Ciri khas karya Pram setelah 1980 atau karya-karya Pram setelah dia diasingkan ke Pulau Buru adalah adanya satu sintesis. Pram menggabungkan sintesis kembali pada humanisme karya-karya perdananya. Kembali pada keberpihakan Pram tentang orang-orang yang dikalahkan. Dan kalau kita ingat misalnya, Kuartet Buruh itu nggak ada yang bahagia akhirnya. Bumi Manusia akhirnya adalah Anulus ditangkap, akhirnya Anak Semua Bangsa Nyai Ontosoro diusir, kemudian akhirnya Jejak Langkah Mingke ditangkap, akhirnya Rumah Kaca Pangemanan bunuh diri. Akhirnya Kuartet Buruh itu empat-empatnya semuanya berakhir suram atau kelabu. Humanisme, percikan humanisme pada karya-karya awal, periode awal itu kembali lagi. Dan pada akhirnya, periode ini menjadi satu arus balik. Karena untuk pertama kalinya, sementara Pram pada masa 1950 sampai 1965 itu adalah pengarang yang mengikuti arus kemana karya-karya ini berusaha untuk mengikuti dan merekam jejak zamannya. Setelah 1980, karya-karya itu menjadi karya yang melawan arus. Dan ketika dia melawan arus ini, dia menemukan basisnya atau kepengarangannya mendapatkan haluan untuk pertama kali. Haluan dalam arti ketika dia memberikan perlawanan dalam arti sesungguh-sungguhnya. Karya-karyanya melawan narasi tentang kebangkitan nasional dalam sejarah resmi, dan pengarangnya sebagai seorang manusia melawan kehendak kekuasaan yang berusaha memenjarakan Pram dalam peraturan sebagai seorang ekstapol. Pada masa inilah, sebetulnya setelah periode arus balik inilah kita bisa mengerti apa arti perlawanan bagi seorang Pramudia Anantatur. Dia tidak menerjemahkan keberanian sebagai ketiadaan rasa takut, tapi bagi Pramudia keberanian adalah kemampuan untuk melawan rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tidak menyerah pada rasa takut. Dan inilah yang kemudian menjadikan karya-karya tetralogi Buruh itu menjadi sangat bernilai, menjadi sangat penting, menjadi sangat dibahas dalam berbagai kesempatan. Dan berdasarkan tabulasi rekapitulasi saya, itu menjadi karya Pram dengan penerjemahan paling banyak, yaitu 27 bahasa paling banyak. Nah, dari 4 periode itu, antara 1950 dan 65 dan sesudah 65, karya apa yang menjadi paling penting bagi Pram? Setiap pengarang punya haknya untuk menilai sendiri, setiap pengamat bisa menentukannya sendiri. Tapi ketika kita menilai perubahan-perubahan pada karya-karya Pram, kita bisa memahami adanya gejala yang timbul, yaitu gejala untuk tetap berpihak pada mereka yang lemah, apapun situasinya dan apapun keadaannya. Disinilah sebetulnya kita bisa menemukan satu kesimpulan bahwa karya Pram tidak berkisar jauh-jauh atau tidak pernah menjauh
dari pengamatannya tentang orang-orang yang dilemahkan atau dikalahkan. Karya Pram tetap berkisar pada orang-orang yang berusaha untuk menemukan tempatnya, sekalipun ada arus besar yang berada di hadapan dia. Dengan segala alasan, Pramudia menjadikan sastra sebagai medium perlawanan, dan orang-orang yang melawan seringkali adalah orang-orang yang dihilangkan dari catatan sejarah kita. Apakah ini artinya kita bisa menemukan adanya kesempatan yang terpenting bagi kita sebagai pembaca? Kita menemukan kesempatan untuk mengetahui adanya arus sejarah yang lain yang tidak pernah kita baca dalam satu karya ilmiah. Arus sejarah yang berusaha untuk tentang manusia yang berusaha menemukan tempatnya, dan arus sejarah tentang orang-orang yang dikalahkan, tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara politik, sosiologis, dan secara historis. Orang-orang kalah tidak pernah tidak menjadi fokus dalam karya-karya Pram, dan itulah yang membuat karya Pram berarti dan relevan untuk kita sekarang. Ketika kita melihat banyak sekali orang-orang merayakan pencapaiannya, kehebatan-kehebatannya, keunggulan-keunggulannya, Pram memberikan arti dan sorotan yang terang bagi orang-orang yang kalah dan orang-orang yang tidak pernah kita perhatikan. Semoga itu bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Ya, itu tadi pemaparan soal Pramudia Anantatur dari Mas Kris Wibisana. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab dari peserta yang hadir hari ini. Mungkin ada yang bertanya, silakan acungkan jari dan sampaikan pertanyaannya. Oh, silakan Pak. Yang disampaikan tadi itu tesis hipotesa sendiri atau based on Rangkuman ini, Rangkumannya, rangkumannya gitu. dan juga pendapat saya. Iya. Setelah 80 itu apa? Saya kurang tahu karya apa yang buku apa yang muncul. Setelah 1980, Pak, kita bisa menemukan pertama tentu saja Kuartet Buruh, Selain itu, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca. Kemudian Sang Pemula, biografi Tirto Adi Suryo, Sang Pemula. Kemudian Tempo Dulu, itu sebagai Pram sebagai editor. Tempo Dulu itu adalah kumpulan dari cerita-cerita pendek yang ditemukan Pram dari arsip-arsip koran-koran awal abad 20, cerita-cerita dan hikayat. Kemudian Hikayat Siti Mariah, Pram sebagai editor juga. Hikayat Siti Mariah itu adalah satu cerita pendek yang pernah dimuat di Medan Priai, cerita bersambung. berarti lama dong itu kan? Iya. Maksudnya yang karya-karya baru, relatif baru dari pemikiran keluar dari pemikiran dia setelah dia keluar dari dulu ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi karyanya Semua yang ditulis Pram setelah pulang dari Buru, antara karya yang ditulis selama di penjara, di Pulau Buru, atau surat-surat yang tidak terkirimkan, atau sebagai editor. Jadi secara pemikiran Berhenti. Dan kenapa itu berhenti itu terjadi ya karena dia sebagai seorang tahanan politik, ekstapol, tidak bisa menyatakan pemikirannya sendiri di luar karya-karya yang dia bisa tulis, itu pun mendapatkan sensor, dilarang oleh Jaksa Agung. Jadi tadi menurut kan ada apa namanya periodisasi setelah Iya, keluar itu berarti nggak ada sama sekali ya? tidak ada. Dan karena itu dia menjadi arus balik. Arus baliknya Ketika Pramudia berada di puncak kepengarangan, dia mengikuti arus. Tapi ketika arus itu berbalik, dia baru menemukan nilainya. Orang tidak menulis. Tapi ketika arus balik itu terjadi, karya-karyanya lah yang berbicara. Bukan lagi Pramudia yang berbicara tentang pendapat atau situasi politik, Orde Baru, dan sebagainya. Tapi karya-karyanya sendiri yang berbicara tentang satu zaman yang jauh. Zaman yang sangat jauh dari periode 70 tahun sebelum masa itu terjadi. Pada periode itulah sebetulnya karya-karyanya berbicara lebih keras daripada pendapat Pram sendiri. Menentang arus. Ketika karya-karya itu melawan arus tentang sejarah yang pada masa itu ditulis, karya Pram menentang arus itu. bukan berarti adalah karena dia tidak menulis
sebenarnya yang terjadi adalah justru pembacanya yang berubah. Iya, Itu bukan dia yang berubah. bukan dia yang berubah, Nah, jadi arus baliknya itu bukan karena dia. bukan karena dia. Bukan saya balik ke sana. Betul, Tapi orang-orang membaca itu dengan cara yang berbeda. cara yang berbeda. Sebagai manusia yang berbeda juga. Membaca Pramudia sebagai orang yang berbeda setelah pulang dari buru. Kenapa setelah orang kan itu kan karya-karya yang lama. Setelah pulang dulu kan enggak. Jadi Iya, tidak iya, bisa membaca, iya, iya. tidak bisa membaca apapun setelah Pram pulang dari guru. Iya, dia tidak menulis. Iya, Tapi karena tulisannya udah selesai. iya. Iya, dan itu yang diterbitkan. Yang sudah selesai dan diterbitkan. Yang selesainya itu di Buru, Pak. Selesainya selesai di Pulau Buru, maksud saya. Tapi dalam arti dia menulis buku baru, itu enggak. Tidak, dia menerbitkan. Jadi pemikirannya adalah pemikiran lama. Lama. Pemikiran yang lama. Tidak berubah, belum berubah. Belum berubah. Dalam kemasan baru. Bentar ya Pak, selesai dulu. Itu. Udah selesai belum Pak pertanyaannya? Oke. Silakan dilanjutkan boleh yang lain. Mas Airi dulu silakan. Ini kan ngomong soal individualisme. Nah, ini pertanyaan saya bukan ganti punya jabatan di Iya. tapi apakah pandangan Anda yang mengatakan bahwa Trump tidak berorganisasi itu apa? Saya eksplor lagi nggak? Pada Kongres pertama Lekra 28 Januari 1959, Pramudia terpilih menjadi Wakil Ketua Lestra, Ya, Lembaga Sastra Indonesia. betul. Ketuanya adalah Bakri Siregar. Lembaga ini mulai bergerak atau aktif mulai bekerja itu bulan Maret atau April setelah Kongres Lekra itu terjadi. Tapi satu hal di sini adalah Pramudia tidak mendapatkan portofolio pekerjaan dari Lekra. Dia anggota, tapi Lekra tidak pernah menugaskan dia, Pram kamu harus menulis tentang ini, Pram kamu harus menulis tentang itu. Dan di Lekra pun, Pramudia berantem. Pramudia berantem dengan orang-orang Lekra. Dalam satu kongres pengarang Asia Afrika, yang kemudian diselenggarakan di Bali tahun 1963, Lekra, Pram sebagai anggota Lekra dalam arti ini, sebagai anggota Lekra, Pram diminta bicara, menjadi ketua nasional satu konferensi pengarang, menjadi ketua nasional. Lekra mau melihat dulu naskah yang pidato yang dibacakan Pram, dan Pram marah besar. Pram marah besar karena dan Pram mengatakan kalau Lekra menyensor pidato saya, lebih baik saya nggak usah pidato. Itu. Kemudian pada waktu KSSR, Konferensi Seni dan Sastra Revolusioner di Jakarta, tahun 1964, yang dalam pendapat Muhyiddin M. Dahlan, itu adalah cara PKI untuk memerahkan Lekra, menjadikan Lekra sebagai underbow PKI. Pada masa ini, kedudukan orang-orang seperti Pram dan Utuy Tatang Sontani, itu yang menyebabkan perpecahan antara Nyoto dan Aidit. Karena Nyoto menolak pemerahan Lekra. Nyoto menolak Lekra menjadi organ seniman komunis karena Nyoto tahu ketika Lekra menjadi organ seniman komunis, Pram pasti keluar. Pram pasti keluar, Utuy pasti keluar. Aset-aset berharga yang diperoleh Lekra karena kesukarelaan itu pasti keluar. Jadi itu. Pertama, Pram tidak pernah mendapatkan mandat dari Lekra. Dan dia tidak pernah mempedulikan organisasinya itu menyuarakan apa. Dan yang kedua, Pram tidak pernah membiarkan pendapatnya disetir oleh Lekra. Tidak pernah membiarkan pendapatnya diarahkan atau diatur oleh Lekra. Meski demikian, apakah dengan begitu Pram dan Lekra berseberangan? Belum tentu. Mereka berseberangan, mereka satu haluan, menyuarakan pendapat yang sama, atau almost align, hampir-hampir bersamaan atau bersisian, karena pendapat Pram bersesuaian dengan juga politik kebudayaan Lekra. Politik sebagai panglima, kemudian bagaimana Lekra mendukung demokrasi terpimpin dan Pram mendukung demokrasi terpimpin, seniman yang menyuarakan keadaan politik dan sebagainya. Suaranya sama, tapi Pram tidak pernah merasa bahwa dia menyuarakan sebagai orang Lekra gitu. Dan itulah yang sebabnya bagi Pram, yang penting adalah Lekra itu bukan organisasi ilegal pada waktu itu ya, bukan organisasi ilegal.
Hanya setelah Orde Baru, Lekra digambar sebagai organisasi bandit, gitu. Organisasi bandit. Tapi ketika itu Lekra adalah organisasi yang legal, sah, dan saya tidak berkonfrontasi dengan pendapatnya, dan saya menyetujui pendapat Lekra, tapi dalam arti itu, Pram tetap menjadi seorang pengarang penuh waktu. Dan dia tidak pernah mendapatkan tugas apa-apa dari Lekra. Ya, dan Pram itu nggak masuk Lekra yang mau. Lekra yang mengambil Pram. Jadi Bukan Pram yang mendaftar Lekra, enggak. Lekra pun makanya tadi bilang dia tetap Pram dengan dirinya sendiri. Tetap dirinya. Kalau dia nggak setuju, diintimidasi atau dikatakan disuruh ini itu, kalau dia nggak suka, udah nggak suka. Lekra yang mengambil Pram, itu dia. PHI maksud gue masuk. Ya, ya. Chris, gua mau kita masuk dulu nih. Gua lagi di set Pramudia dan Politika Muda Indonesia. Nah, gua mau bahas ada beberapa babak Pram. Satu gua bahas Pram masa muda secara sosiologis, politik, kultural. Ya. Secara pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, lingkungan kawan-kawannya, segala macam. Di 4 zaman. Ya, zaman Hindia Belanda, zaman Jepang, revolusi dan pasca revolusi. 4 zaman itu ya. Kedua, gua membahas protagonis anak muda di novel-novel Pramudia. Zaman Hindia Belanda dan di zaman revolusi, karena itulah protagonis yang paling kuat. Ketiga, aku membahas tentang Pramudia, hubungannya pada politik kaum muda setelah dia keluar dari Pulau Buru. Ya, saya kebetulan saat itu gerakan politik yang didukung Pram. Dan saya memilih Pram untuk dilatih jadi anggota partai saya, dan saya menyesal. Saya ada di partai saya, partai brengsek ternyata. Saya ingin tahu. Partainya apa itu? Ada Sebut tadi. Jadi dari seluruh ya, tema kaum muda yang saya angkat dari pengalaman Pram, karya-karya dia di zaman revolusi, zaman Hindia Belanda, apa sebenarnya benang merah ideologi yang bisa dinyatakan sosok Pram? Saya butuh masukan karena kayaknya Chris membaca lebih lengkap dari saya, dan saya sekarang sedang mencoba lagi membaca karya-karya Pram, juga beberapa analisa orang lain tentang Pramudia. Mungkin kita akan apa bantu, kira-kira apa benang merah yang bisa kita cari dari ideologi di novel Pram, masa muda Pram, dan juga hubungan Pram pada masa muda. Itu satu. Kedua, saya pengen bicara soal Pram menyebabkan orang-orang PSI di penjara. Saya ketemu Yusuf Isak dan ketemu Pram. Isak bilang, Pram itu pengarang, nggak punya garis komando untuk nangkep orang-orang. Ya nangkep orang-orang itu tentara. Gitu. Jadi tentara. Jadi kalau mau dikambing hitamkan siapa yang menangkap orang-orang PSI adalah tentara. Gitu loh. Betul. Dan saya pikir ada dramatisasi di sana dari para orang-orang yang tidak tahu sejarah. Ya, dia dapat dari sumber-sumbernya langsung, yang kemudian mendramatisasi itu. Karena ada persaingan politik di antara para elit, mungkin saya nggak tahu. Itu yang menurut saya penting diklarifikasi. Ya. Bahwa Pram itu pengarang, sangat individualis. Jadi dia nggak punya garis komando tentara. Yang punya garis komando itu ya para jenderal itu lah, kira-kira begitu. Jadi ini juga perlu klarifikasi ini ditegaskan supaya narasi bahwa orang-orang PSI itu dipenjara oleh Pramudia itu nggak benar. Itu menurut saya penting diluruskan. Ketiga, Pram ini kan dia mengeluarkan itu Pramisme. Pramisme itu mirip-mirip kayak Rockisme. Pokoknya apa saja yang menindas, apa saja yang nggak demokratis, apa aja yang memaksa-maksa Rocky dulu, apa aja yang nggak dia suka, dia lawan, kira-kira gitu. Jadi Itu namanya komunisme. jadi sebetulnya reinkarnasi Pramudia tetap pada ideologi dulu. Saya ngajar Rocky nggak ngarang novel. Oke. Kalau ngomong gitu, gua kabur dulu aja nih. Benang merah dalam karya-karya Pramudia Anantatur sejak pertama kali menerbitkan 1950 Perburuan sampai kemudian Kuartet Buru dan pada akhirnya berpuncak pada karya-karya yang berbasis sejarah ya, Arus Balik, Arok Dedes. Benang merahnya saya kira satu, yaitu pada orang-orang yang tidak bisa mengatur hidupnya sendiri, atau orang-orang yang tidak bisa
menguasai takdir hidupnya sendiri, dan karena itu dia kalah, Pramudia berpihak pada mereka. Berpihak pada orang-orang yang kehilangan kekuasaan untuk mengatur hidupnya sendiri. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak berdaya. Ketidakberdayaan dalam arti dalam pemahaman Pram adalah ketidakberdayaan yang multidimensi. Politis, ekonomi, sosiologis. Orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang kita tidak bisa mengatakan kalah atau menang. Itu susahnya. Kalau kita mengatakan, oh Pram berpihak pada orang-orang yang kalah, orang-orang yang kecil. Kalah dan menang itu adjektif yang sangat kontroversial, sangat bisa kita perdebatkan. Tapi pada orang-orang yang tidak bisa atau tidak berdaya menghadapi arus besar yang berada di luar dirinya, dan karena arus besar itulah dia hanyut terbawa, kepada mereka lah Pramudia menunjukkan keberpihakannya. Termasuk pada kaum muda dalam perjuangannya melawan politikus tua. Apa yang kemudian menjadi penting dari karya-karya perdana misalnya? Kita membaca mereka yang dilumpuhkan. Isi mereka yang dilumpuhkan itu kalau bisa saya katakan adalah satu-satunya karya Pram yang punya sisipan-sisipan komedi. Sisipan-sisipan yang humor, yang lucu. Sisanya nggak ada. Sisipan-sisipan yang lucu, dan itu adalah kelucuan-kelucuan yang Pram temukan dari kisah-kisah temannya sepenjara. Teman-temannya sepenjara dan sesama ketika mereka menjalani kerja paksa di Pulau Edam, Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Jadi itu, kalau saya ditanya apa benang merahnya, ada keberpihakan yang sangat nyata dan dukungan moral yang sangat tegas yang disampaikan Pram pada orang-orang yang tidak berkuasa dan tidak berdaya untuk menentukan hidupnya sendiri. Dalam karya fiksi maupun karya non-fiksi. Bahkan tokoh sebesar Mingke tidak berdaya ketika dalam jejak langkah terakhir dia ditangkap oleh Pangemanan dan pasukannya. Bahkan tokoh sebesar Kartini yang dikagumi Pramudia, yang gagasannya mengilhami kebebasan dan sampai Pram mengatakan Kartini adalah perempuan yang menutup zaman tengah, yang mengawali zaman modern, pemikiran modern. Kartini pun kalah oleh adat yang mengharuskan dia menikah dan sebagainya. Artinya pada orang-orang besar sekalipun, tokoh-tokoh yang kita pandang sebagai orang-orang yang sangat mempengaruhi kita, mereka pun kalah, mereka pun tidak berdaya. Padahal misalnya kalau kita bisa melihat sosok Mingke, pada waktu itu sepanjang buku jejak langkah yang paling tebal itu sekalipun, sepanjang buku itu dikisahkan bagaimana sarekat di daerah ini mengadakan rapat, sarekat ini mengadakan mengembangkan organisasi, ada bergelombang-gelombang orang yang mendatangi sarekat, mendaftar menjadi anggota. Betapa dalam kedudukan puncak sekalipun sebagai orang yang berpengaruh mengatur gerakan rakyat pada masa itu, Mingke pun kalah. Jadi dia tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi Pramudia untuk tidak merekam kekalahan itu, merekam ketidakberdayaan dalam karya Pram itu sebagai benang merah karyanya. Ketidakberdayaan Pram adalah cermin yang paling nyata bahwa dia sendiri tidak berdaya, dan karya-karyanya adalah orang-orang yang tidak berdaya melawan arus besar kekuasaan yang berada di sekelilingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi klarifikasi yang terima kasih klarifikasinya. Yang saya maksud adalah seperti misalnya ketika Pram diminta bicara tentang Mokhtar Lubis ketika dia dipenjara di Madiun, Pram tidak mau bicara itu. Tidak mau bicara itu. Padahal pada tahun 56 Pram ikut menandatangani pernyataan para seniman yang mengecam penahanan Mokhtar Lubis sebagai Pemret Indonesia Raya. Jadi itu. Pram tidak mau bicara tentang kejahatan politik pada masa demokrasi terpimpin, karena dia tahu dia adalah bagian dari orang-orang yang mendukung demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga tadi tentang Pramis. Ya, itu adalah bagian dari individualisme dia. Dan apakah misalnya orang mengatakan, oh saya adalah Pramis, saya adalah Pramis. Yang saya herankan adalah ketika orang mengatakan Pramis,
Karena kamu mengikuti Pram, gitu loh jadinya. Kamu mengembangkan satu sikap hidup atau ideologi seperti Pram. Dan tidak harus begitu. Misalnya nama saya Chris, ya Chris is, gitu. Atau Pak Rocky is, gitu. Atau Pak Wilson is, gitu. Artinya apa? Orang yang mempunyai ideologi pada dirinya sendirilah itu. Pada keyakinan kekuatan dirinya itulah, dan Pram adalah Pramis. Karena dia percaya pada kekuatan dirinya, percaya pada kekuatan individunya bahwa dia bisa menjalankan atau berkuasa pada hidupnya sendiri. Dan itulah arti dari Pramis. Anda tidak perlu meniru Pram, tapi ketika semangat Pram tumbuh dalam diri Anda percaya pada diri Anda sendiri, itulah wujud seorang Pramis yang sejati. Dan tanpa perlu mengatakan saya seorang Pramis, ketika Anda percaya pada diri Anda sendiri, itulah pada saat karya-karya Pram berhasil. Dan itu yang diakui sendiri oleh Pram. Dalam sampul belakangnya, saya merasa berhasil ketika orang berani, ketika merasa dikuatkan, dan kalau itu terjadi, saya menganggap tulisan saya berhasil. Lebih berani, lebih berani. Ketika orang berani, itulah keberhasilan Pram. Tanpa seseorang menjadi Pramis atau mengikuti gaya-gaya seorang Pramudia. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Iya. Aku pikir pertama soal berdebat dengan lekra atau berdebat dengan organisasi itu bukan berarti tidak bersepakat dengan organisasi. Berdebat dalam proses organisasi itu adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan pembangunan sebuah organisasi. Jadi melihat itu sebagai sesuatu bahwa tidak sepenuhnya percaya pada organisasi juga menurutku tidak. Iya. Kemudian salah satu yang sering juga menjadi kata-kata Pram yang sangat luar biasa dalam Jejak Langkah itu adalah didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan Perlawanan. Dan kemudian yang menurutku juga sangat penting ketika salah satu wawancara Pram itu ketika dia ditanyakan tentang keterlibatan Pram dalam Partai Rakyat Demokratik, dia menyampaikan bahwa penurunan atau penghancuran yang terjadi di tubuh Partai Rakyat Demokratik adalah karena elit-elit dari pimpinan partainya sendiri. Dia bahkan mengkritik posisi Budiman Sujatmiko atau bahkan aktivis-aktivis yang pergi mendapat beasiswa ke luar negeri itu dia sebut sebagai pegawai. Karena dia bilang seorang anggota organisasi itu harus jatuh bangkit bersama organisasi. Atau bahasa sederhananya, dia karena belajar dari pengalamannya. Itu yang aku pahami tentang pentingnya organisasi yang disampaikan oleh Pram dan bagaimana dia selalu mengingatkan kaum muda. Lalu menurut Anda begitu ya, organisasi seperti apa yang dimaksud oleh Pram? Kembali lagi bahwa dalam semesta Pramudia Anantatur, sejauh yang saya pahami, organisasi itu bukan semata-mata keanggotaan. Itu. Bagi Pramudia, dalam semesta dia, ketika organisasi sama atau equal dengan keanggotaan dan persetujuan pada prinsip-prinsip keanggotaan itu, itulah saat tanda ketika orang meleburkan diri. Ketika orang kehilangan keberdayaan untuk mengatur dirinya sendiri. Ketika dia menyetujui itu, ketika dia menyerah pada kehendak organisasi, kehendak orang lain, dia kehilangan dirinya sendiri. Itu yang dimengerti Pram. Maka itu dia sangat membanggakan individualismenya. Tapi, ada tapinya. Pengertian organisasi bagi Pram bukan pada keanggotaan atau ketundukan pada prinsip organisasi, atau kepatuhan pada prinsip. Lebih dari itu, keanggotaan atau organisasi bagi Pram adalah penghimpunan kekuatan dari orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang kehilangan kemampuannya untuk menguasai dirinya sendiri, menjadi satu kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang menghalangi dia. Jadi bukan penyerahan diri pada prinsip penyerahan prinsip atau kompromi pada prinsip, tapi organisasi bagi Pram. Mengapa rakyat terdidik dengan organisasi? Karena organisasi adalah penghimpunan kekuatan
melawan kekuatan yang besar. Keberpihakan Pramudia pada orang-orang yang tidak berdaya mengatasi tantangan atau menghadapi musuhnya sendiri tercermin dalam itu. Organisasi adalah cara untuk menghimpun kekuatan dalam melancarkan perlawanan, untuk memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan keberdayaan itu sendiri. Itu adalah cara. Tapi apakah berarti organisasi berarti kompromi? Tidak. Bagi Pram, orang berorganisasi bukan berarti kompromi atau menyerahkan diri pada prinsip, tapi bagaimana dia menghimpun kekuatan untuk dari orang-orang yang tidak berdaya, menghimpun kekuatan, mengumpulkan tenaga mereka untuk kemudian melancarkan sesuatu, menghadapi ketakutan-ketakutan, kekuasaan di luar dirinya yang berusaha mengatur dia. Jadi bukan kompromi pada prinsip, atau misalnya Pram masuk Lekra, Pram menerima prinsip Lekra. Enggak. Tapi bagi Pram, ketika Lekra mendaya gunakan seniman-seniman rakyat, orang-orang yang selama ini tidak bisa menjadi artis di panggung nasional gitu, karena kesenian mereka sangat tradisional, audiens mereka sangat lokal. Ketika Lekra memberdayakan itu dan mengumpulkan seniman-seniman itu menjadi seniman yang bertaraf nasional, disitulah organisasi menjadi penting. Menjadi sarana menghimpun kekuatan, tetapi tidak dengan sendirinya menyerah pada prinsip. Semoga menjawab. Oke. Terima kasih buat Mas Kris atas jawaban dari pertanyaan tadi, dan bagi teman-teman yang mau kenal lebih lanjut dengan Pram bisa beli dua buku Pram yang ini, yang mana merupakan acuan dari diskusi kita sore hari ini, dan kebetulan hari ini sedang ada diskon sebesar 10%. Jadi buat teman-teman yang mau beli silakan ke dalam toko buku. Dan karena sudah menjelang sore dan kita ada masih satu rangkaian acara lagi, jadi diskusi hari ini, sore hari ini bersama Mas Kris Wibisana kita tutup. Terima kasih kepada Mas Kris sudah bersedia hadir dan atas pemaparannya. Juga kepada kawan-kawan Kobam sudah hadir, saya ucapkan terima kasih, dan mari kita sebelum akhir ini kita foto bersama dulu. Boleh. Gimana caranya? Foto Oh. bersama, ini ada sedikit kenangan tuh Mas Kris Wibisana dari Kopam dan Jason Sitor. Oh, Terima kasih, terima kasih, Pak. Sukses. Terima kasih, Pak. Kita foto bersama, kalau tidak silakan.